Halo semuanya, balik lagi sama aku, Ahsan. Kali ini aku mau bahas daftar korban yang pernah dibunuh oleh Kisaki Teta. Baik yang kematiannya bersifat sementara ataupun yang kematiannya bersifat permanen. Buat yang belum tahu, ada dua jenis kematian di seri Tokyo Revengers. Ada yang sementara dan ada yang permanen. Kalau kematiannya terjadi di timeline masa depan, maka kematian tersebut bersifat sementara. Karena masih bisa diubah oleh Takemichi saat dia kembali ke masa lalu. Sedangkan kalau kematiannya terjadi di timeline masa lalu, maka kematian tersebut bersifat permanen. Karena takdirnya sudah tidak bisa diubah lagi oleh Takemichi. Oke, sebelum kita bahas, aku putar intronya dulu. Kisaki Teta lahir pada tanggal 20 Januari 1992. Memiliki tubuh yang relatif biasa aja. Ya normalnya orang Asia lah. Dengan tinggi 164 cm dan berat 58 kg. Kisaki adalah karakter villain yang sangat menakutkan di Tokyo Revengers. Meskipun Kisaki adalah orang yang lemah, tapi dia mampu menguasai dunia berandalan di Jepang. Yang bikin Kisaki ini menakutkan adalah kecerdasannya. Kisaki mampu memanipulasi orang dan merencanakan sebuah pembunuhan, bahkan tanpa mengotori tangannya sendiri. Kisaki tidak memiliki empati sama sekali. Dia akan menyingkirkan semua orang yang menghalangi jalannya. Mau dia cewek, cowok, orang sipil, pokoknya semua aja dihabisi sama dia, demi melancarkan rencana yang telah dibuatnya. Nah, di video ini aku akan merangkum siapa-siapa saja yang pernah dibunuh oleh Kisaki. Oh ya, di sini aku tidak akan memasukkan Draken dan Baji. Karena meskipun kematian mereka juga berada di dalam rencana Kisaki, tapi pada waktu itu yang membunuh Draken adalah Kiyomasa. Dan yang membunuh Baji adalah Kazutora, atas kemauan mereka sendiri. Kisaki tidak langsung memerintahkan mereka. Jadi Kisaki cuma berperan sebagai provokator, bukan sebagai pengambil keputusan. Oke, langsung aja kita mulai bahas daftar korbannya. Korban pertama yang dibunuh oleh Kisaki adalah Tachibana Hinata. Pembunuhan Hina ini adalah awal dari semua cerita Tokyo Revengers. Karena kalau Hina tidak dibunuh oleh Kisaki, maka Takemichi tidak akan memulai perjalanan time leaper-nya sama sekali. Meskipun Hina dibunuh oleh Kisaki berkali-kali, tapi kematian Hina bersifat sementara. Karena setelah itu Takemichi kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan Hina terus-menerus. Sebelum Kisaki mati, sekuat apapun Takemichi untuk mengubah masa lalu, ujung-ujungnya Hina akan terus mati di masa depan. Karena memang dalang dibalik pembunuhan Hina adalah Kisaki. Sampai akhirnya Kisaki mati tertabrak truk setelah insiden Kanto terjadi. Dan setelah kematian Kisaki, barulah Hina bisa hidup damai di masa depan. Meskipun yang membunuh Hina secara langsung adalah Akun, tapi perintah untuk membunuh Hina berasal dari Kisaki. Jadi untuk kasus pembunuhan Hina, Kisaki bukanlah seorang provokator, tapi benar-benar seorang pembunuh yang memerintahkan anak buahnya untuk mengeksekusi Hina. Kenapa Kisaki membunuh Hina? Alasannya sangat remeh banget sebenarnya. Karena Hina menolak cinta Kisaki. Jadi setelah Kisaki berhasil mencapai impiannya menjadi berandalan nomor 1 di Jepang, Kisaki mencoba untuk nembak atau mungkin ngelamar Hina. Soalnya Kisaki waktu itu membawa sebuah cincin. Dan saat itu Kisaki ditolak oleh Hina, karena Hina masih menyukai Takemichi. Karena penolakan tersebut, Kisaki jadi marah dan akhirnya Kisaki memutuskan untuk membunuh Hina agar tidak ada siapapun yang bisa memiliki Hina.
Sama seperti sebelumnya, kematian Chifuyu juga bersifat sementara karena terjadi di timeline masa depan. Setelah pertempuran di malam Halloween dimenangkan oleh Toman, akhirnya geng Valhalla bersatu berada di bawah bendera Toman. Dan Takemichi juga menjadi ketua divisi 1 Tokyo Manji Gang. Setelah semua itu terjadi, Takemichi kembali ke masa depan. Ternyata di masa depan dia adalah salah satu pemimpin divisi di Toman yang telah menjadi organisasi kriminal. Tentu saja Chifuyu menjadi tangan kanannya Takemichi. Meskipun Chifuyu berada di dalam organisasi Toman, tapi sebenarnya Chifuyu bergerak bersama Kazutora untuk melaporkan Toman kepada polisi atas semua kejahatan yang dilakukan oleh Toman. Tapi sayangnya, tindakan Chifuyu disadari oleh Kisaki. Kisaki pun menjebak Takemichi dan Chifuyu. Dan akhirnya Kisaki menembakkan pistolnya tepat di kepala Chifuyu, yang menyebabkan Chifuyu meninggal. Untungnya Takemichi diselamatkan oleh Kazutora, tepat sebelum tembakan Kisaki mengenai Takemichi. Jadi, meskipun Chifuyu mati, tapi Takemichi tetap bisa menyelamatkan Chifuyu dengan cara kembali ke masa lalu. Untuk kasus Naoto, sebenarnya masih meragukan antara dia mati atau belum. Soalnya sebelum Naoto menghembuskan nafas terakhirnya, dia bersalaman dengan Takemichi. Sehingga timeline di manga berpindah ke masa lalu, tanpa tahu kelanjutan nasib Naoto saat itu. Tapi untuk kali ini, kita anggap saja Naoto mati di timeline masa depan. Insiden ini terjadi ketika Takemichi dan Naoto ingin menyelidiki Kurokawa Izana. Takemichi dan Naoto menemui Taiju yang tahu beberapa informasi tentang Izana. Karena Taiju dan Izana sama-sama mantan ketua dari geng Black Dragon. Tapi sayangnya, Taiju, Takemichi, dan Naoto dikepung oleh orang-orang yang merupakan bawahan Izana. Taiju mencoba melindungi Takemichi dan Naoto dengan cara menyuruh mereka kabur. Mereka berdua pun akhirnya kabur. Tapi sayangnya di tengah jalan sudah ada Kisaki yang menghadang. Kisaki berusaha untuk membunuh Takemichi. Tapi saat itu Naoto melindungi Takemichi dan akhirnya Naoto lah yang tertembak. Setelah itu datanglah Izana. Izana menyuruh Kakucho untuk membunuh Takemichi. Ya, Takemichi dan Naoto sama-sama tertembak. Tapi sebelum mereka berdua benar-benar mati, Naoto mengajak Takemichi untuk melakukan salaman perpisahan. Dan Takemichi pun kembali ke masa lalu. Selanjutnya kita bahas korban Kisaki yang mengalami kematian permanen, yaitu Sano Ema. Sebelum pertempuran antara Toman dan Tenjiku terjadi, Kisaki merencanakan sesuatu untuk mengalahkan Toman, yaitu membunuh Sano Ema yang merupakan adik tiri Maiki. Tujuannya ya agar Maiki merasa terpukul dan tidak bisa ikut dalam pertempuran. Karena dengan tidak hadirnya Maiki di pertempuran, otomatis Tenjiku akan memenangkan pertempuran tersebut. Kisaki membunuh Ema bersama dengan Hama. Hama bertugas mengendarai motor sedangkan Kisaki akan mengeksekusi Ema dengan cara memukulkan besi ke kepala Ema. Kejadian kelam itu pun terjadi. Maiki dan Draken sangat shock dengan kematian Ema. Bahkan Draken menyalahkan Maiki atas kejadian tersebut karena tidak mampu menyelamatkan Ema. Ema dan Draken belum sempat mengungkapkan perasaan mereka masing-masing. Tapi sayangnya ajal menjemput Ema duluan. Korban terakhir adalah Kurokawa Izana. Kematian Izana juga permanen karena terjadi di timeline masa lalu.
Setelah Maiki dan Draken mengetahui kalau Takemichi berasal dari masa depan, mereka pun bangkit dari kesedihan karena kematian Emma. Dan akhirnya mereka bergabung bersama Toman untuk mengalahkan Tenjiku. Tentu saja mereka dengan mudah bisa mengalahkan Tenjiku. Bahkan monster seperti Izana pun bisa dikalahkan oleh Maiki. Tapi setelah dirinya dikalahkan, Izana memiliki niat kotor, yaitu membunuh Maiki dengan pistol. Untung saja ada Kakucho yang menggagalkan niat kotor Izana. Kisaki yang melihat Kakucho sebagai pengganggu langsung saja menembak Kakucho. Kakucho terkena 1 peluru. Lalu Kisaki tidak berhenti sampai situ. Dia berniat membunuh Kakucho. Kisaki pun menembakkan pistolnya lagi 3 kali. Ternyata Izana saat itu melindungi Kakucho dan akhirnya terkena 3 tembakan Kisaki. Izana pun tewas setelah itu. Itulah daftar 5 korban yang pernah atau telah dibunuh oleh Kisaki Teta. 3 kematian sementara dan 2 kematian permanen. Kalau kalian ada tambahan, komen di bawah ya. Bagi kalian yang suka pembahasan Tokyo Revengers, bisa subscribe channel Anime Asik dan nyalakan juga loncengnya. Makasih udah nonton video ini sampai akhir. Moshi kono doga ga inate omotara goto botanto channel Toroku onegaishimasu. Kalau kamu ngerasa video ini bagus, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video anime asik selanjutnya.